trainer Bapak Ibu di rumah Skopis ini. Nah, mungkin kita akan masuk ke dalam pertanyaan Bapak Ibu. Itu sudah ada yang tanya, Mas, cara milih Ya. jurnal. Mau tanya Kak, untuk Ibu Desi, ada Ibu Desi? Iya Kak, saya. Mau tanya Kak, cara memilih jurnal untuk submit itu gimana ya? Soalnya banyak pilihan jadi suka bingung sendiri. Saya di bidang psikologi. Nah, mungkin saya akan menjawab. Nanti Ibu bisa pakai jurnal vendor atau mungkin bisa ke scopus.com-nya langsung. Nah, mungkin saya akan contohkan. Ya, screen, share. Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, Sudah. terlihat. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih dengan jurnal vendor. Jurnal vendor. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan jurnal vendor, di sini ada dari publisher besar Bapak Ibu. Ada Elsevier, kemudian Willy, MDPI, kemudian ada juga Edens. Nah, Bapak Ibu cukup pilih yang Elsevier Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan abstrak. Mungkin bebas pakai abstrak, saya coba. Referensi. Rumah ya? Folder aja. Ada ya? Ini Bapak Ibu cukup copy abstrak dari Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu copy, kemudian masuk ke jurnal vendor. Bapak Ibu bisa paste, kemudian find journal. Nah, di sini terdapat 39 Bapak Ibu. Nah, rekomendasi dari jurnal vendor sendiri. Nah, di sini juga sudah ada harganya Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu cek lagi di Scopus apakah dia masih eh, terdaftar di Scopus atau sudah discontinue seperti itu. Misal seperti ini kita bisa copy ISSN-nya, kita copy, kita masuk ke Scopus Bapak Ibu. Scopus, kemudian bisa sources. Nah, kita pilih yang ISSN. Kita cek apakah jurnal tersebut masih ada di Scopus Bapak Ibu. Kita find sources. Nah, dia masih ada Bapak Ibu. Kita cek masih Scopus coverage-nya masih 2024. Oke. Kemudian kita cek di bagian Scopus content coverage-nya. Dia stabil ya Bapak Ibu. Mungkin ada kenaikan di sini, tapi tidak terlalu signifikan. Setelah Bapak Ibu oke untuk SJR juga, kalau Bapak Ibu ada syarat-syarat tertentu, misal guru besar harus 0,15. Nah, Bapak Ibu harus cek SJR juga, atau mungkin syarat-syarat Bapak Ibu mau submit ke situ. Nah, setelah di Scopus Bapak Ibu cek, Bapak Ibu masuk ke dalam jurnalnya Bapak Ibu, bisa menggunakan Simago JR. JR. Kemudian Bapak Ibu copy ISSN-nya untuk masuk ke halaman web jurnalnya. Kita pilih, kita cari homepage Bapak Ibu. Bagian informasi. Nah, kemudian Bapak Ibu cek M-Scoop-nya apakah cocok dengan M-Scoop Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah cocok, harga cocok, kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan di bagian author guideline atau mungkin nanti guideline-nya. Sampai sini, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan?
Iya Kak paham. Mungkin Ulang harus lagi penjelasannya, Mas. ya. Oh ya, nanti Bapak Ibu bisa Ribet. menggunakan jurnal vendor. Nah, saya ulang lagi, saya Pelan-pelan back. ya, Mas, ya. Pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal vendor, Bapak Ibu. Di sini terdapat publisher besar seperti Elsevier, Willy, MDPI. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang Elsevier. Kemudian Bapak Ibu bisa copy abstrak dari Bapak Ibu. Misal seperti tadi, saya ulang. Ini hanya contoh copy abstrak. Nah, kemudian jurnal Bapak Ibu. Nanti dari jurnal vendor akan memberikan rekomendasi. Nah, showing 39. Rekomendasinya ada 39 jurnal Bapak Ibu. Di jurnal vendor sudah terdapat harga juga Bapak Ibu. 3.820. Nah, tapi kan kalau di jurnal vendor kita harus cek juga apakah dia masih eksis di Scopus Bapak Ibu atau sudah discontinue. Hmm. Kita bisa copy ISSN-nya, kita masuk ke Scopus, kita masuk ke bagian sources, kita pilih ISSN, kita paste ISSN-nya, kemudian find sources. Hmm. Akan muncul, Bapak Ibu klik aja, Bapak Ibu pastikan dia masih eksis sampai sekarang, 2024. Setelah itu, Bapak Ibu harus cek juga SJR untuk syarat-syarat tertentu. Misal Bapak Ibu mau ke guru besar. Nah, itu kan harus di atas 0,125 atau kalau nggak salah 0,15 seperti itu SJR-nya. Kalau SJR terpenuhi, kemudian Bapak Ibu harus masuk ke Scopus Content Coverage-nya. Bapak Ibu cek perilaku jurnalnya apakah naik turunnya terlalu signifikan seperti itu. Nah, kalau dirasa cocok, Bapak Ibu masuk ke halaman jurnalnya. Bapak Ibu cari tahu lebih mendalam, copy ISSN, kemudian Bapak Ibu masuk ke SJR, Simago Journal Ranking. Bapak Ibu bisa paste ISSN-nya. Kita buka. Nah, Bapak Ibu cari di bagian informasi, kita klik yang homepage. Nah, di sini Bapak Ibu cek M-Scoop-nya apakah cocok dengan em, jurnal yang Bapak Ibu akan submit seperti itu. Kemudian kalau M-Scoop cocok, kemudian harga cocok. Nah, Bapak Ibu cek di bagian guidelines atau mungkin instruksi for author. Nah, di bagian instruksi for author nanti Bapak Ibu baca lebih detailnya abstraknya harus berapa, kemudian keywordnya berapa, kemudian apa stylenya seperti apa gaya selingkungnya. Nah, Bapak Ibu harus sesuaikan atau mungkin nanti malah ada template-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk mengenai mencari jurnal? Itu tadi psikologi Mas Hafiz. Dia tanya dari bidang Nah, psikologi. coba kita atau mungkin bisa dari Scopusnya langsung Bapak Ibu. Kita masuk ke sources, kita pilih di bagian subject area psikologi. Psikologi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih lebih ke psiko. Nah, atau Ibu lebih mengarah ke bagian apa, Bapak Ibu? Aku educational psychology development. Education.
Tadi, nah itu developmental and educational psychology yang nomor 3. Masuk yang nomor berapa Ibu? Itu ini ya Ibu, Ya, ya, education psikologi ya. Kemudian ya, Bapak Ibu apply. Nah, mungkin Ibu mau target Q berapa? ya, kalau bisa sih Q1, Mas. Q1, oke. Kita pilih Q1, kemudian kita pilih jurnal. Setelah itu Bapak Ibu apply. Nah, terdapat 145 jurnal Q1 Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa urutkan dokumen yang paling besar. Nah, kita eh, apa ya, probabilitas semakin besar dokumennya kan peluang juga besar Bapak Ibu. Dari tahun 2020 sampai 2024 seperti itu. Nah, misal yang nomor satu, Bapak Ibu cek open link new tab. Di sini dari tahun 2011 sampai 2014. Oke. Setelah itu SJR-nya kalau untuk syarat tertentu seperti tadi. Nah, setelah itu masuk ke Scopus Content Coverage. Nah, kita cek Bapak Ibu. Di sini ada kenaikan yang signifikan ya Bapak Ibu dari 2022 ke 2023. Mungkin kenaikannya hampir 300. Nah, kalau bisa seperti ini kita hindari dulu Bapak Ibu. Karena kenaikannya terlalu apa? Ya, drastis Bapak Ibu. Kita bisa cari yang lainnya. Kita back, kita cari yang lain. Misal yang nomor 2. Kita cek. Nah, sampai 2024. Oke. Kemudian Scopus Content Coverage. Nah, oke. Setelah itu, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam jurnalnya, websitenya. Nah, copy ISSN, kemudian Bapak Ibu masuk ke Simago JR. Bapak Ibu pastekan ke enter. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian informasi. Nah, di sini ada homepage. Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu pastikan M-scoop-nya cocok terlebih dahulu. Kalau cocok, Bapak Ibu kemudian harganya di sini langsung tertera Bapak Ibu 3.370 dolar. Kemudian masuk ke bagian guidelines-nya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai mencari jurnal tujuan atau masih bingung Bapak Ibu? Udah cukup paham. Dan Nah, Mas ada. saya matikan share-nya dulu. Oke. Nah, kita untuk Ibu Desi, apakah sudah paham mengenai Ya, mencari jurnal? eh, sementara sudah, nanti mungkin langsung praktek kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti aku tanya lagi. Makasih ya Iya Ibu, penjelasan. iya Ibu. Nah, mungkin Boleh kita Mas bisa, Hafid, ya. beri contoh lagi Mas Hafid. Misalnya Oh mencari iya, jurnal oke. di bidang pendidikan vokasi. Vokasi, Ya. masuknya education. Nah, kita bisa masuk ke sources lagi. Layarnya, Oh iya, maaf Pak, saya share dulu. Kita share. Sudah terlihat, Bapak? ya oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sources. Kemudian subject area. Nanti Bapak Ibu bisa pilih education. Nah, klik education, kemudian apply. Nah, Bapak mau target key berapa? Ya kalau ketiga lah. G3, oke. Jurnal. Kemudian kita pilih apply. Nah, terdapat 284 jurnal key
tiga, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa urutkan berdasarkan dokumen yang paling banyak. Bapak Ibu urutkan. Nah, di sini ada Basic Education dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu terdapat 818 dokumen Bapak Ibu. Jadi kan peluangnya itu banyak. Jadi, kalau berarti per tahun itu sekitar 200 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu cek masuk ke dalamnya. Oke, coverage Scopusnya sampai sekarang dari tahun 66 lama. Kemudian SJR-nya untuk SJR juga oke, tinggi. Nah, kemudian masuk ke Scopus Content Coverage-nya. Nah, mungkin nah untuk rata-ratanya 200 ya Bapak ini. Oke. Nah, di sini sudah 194 dan sekarang masih pertengahan tahun. Seperti itu Bapak. Kemungkinan kalau akhir tahun kan berarti akan ada kenaikan ini Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa cari yang lain seperti itu atau mungkin bisa dicek dulu masuk ke dalam jurnalnya. Bapak Ibu bisa copy ISSN-nya masuk ke Simago JR lagi, paste, enter, kita pilih, kemudian kita cari homepage di bagian information. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu cari M-scoop-nya yang cocok. Nah, kita cari di bagian apa? Kita pindah dulu, submit. About jurnal biasanya. Nah, ini. Hmm. Nah itu. Nah, Bapak Ibu baca lagi di bagian scoop-nya apakah cocok nantinya. Seperti itu. Kalau dirasa cocok, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke bagian saya update lagi di bagian author guideline. Nah, author guideline. Nah, di sini nanti Bapak Ibu baca lebih teliti lagi seperti itu. Di sini kan karena apa ya? Perintah-perintahnya seperti abstraknya harus berapa, kemudian keywordnya, kemudian stylenya. Nanti kan seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nah, ya Apakah Mas. sudah Itu paham di, Bapak? bentar ya, di jumlah Ya, dokumen itu ya, eh, kelihatannya ini kenaikan per tahunnya nggak drastis ya. ya, Jadi, jadi kalau mungkin ini kita share dengan teman-teman di sini juga ya. ya, Kelihatannya kalau begini nih jurnal boleh dikata safety aman. ya aman Ini Pak. ada jurnal yang terus akhirnya dokumennya ribuan, kemudian Ya, artinya every month dia publish ya. ya, Nah, itu setelah nanti kita cek dengan ini apa bill list ya, itu ternyata jurnal itu tergolong predator. predator. Ya, Tapi meskipun dia predator, ini Scopus masih mengcover gitu loh. Nah, ini tolong bisa dibantu kami. Kira-kira checking Scopus bahwa jurnal itu sudah discontinue karena predator atau ya. dia predator tapi masih continue. Ini gimana caranya? Nah, biasanya kalau seperti itu, dia baru diinvestigasi dari Scopusnya, Bapak. Nah, Hmm. jadi setahun lagi atau mungkin 2 tahun, dia biasa langsung discontinue seperti itu. Biasanya dari Scopus itu memantau terlebih dahulu, itu perilaku jurnalnya seperti apa. Nah, kalau Boleh misal, diperlihatkan coba ini bisa nggak? Ini ada contoh jurnal apa yang kita curigai ya supaya kita nggak terjebak ke situ. Saya ada misal, juga nih. Coba, coba nih ketik aja Mas. ya, Jurnal.
administration, administration, teori and ini titik dua, teori and practice, teori and Journal practice, administration, dua, teori and practice. T, Kurang H, teori, T, H, TH, H, TH, teori and practice, C, practice, seperti ini practice, Bapak. practice, N pakai A. Kurang- loh, gua practice. Maaf Bapak. Oh ya Oh, gimana saya? Nah, alah, wis gampang itu practice. oh, Kurang udah benar itu. seperti ini. Iya. Kok malah merah ya? Berarti enggak pakai. Itu nulis Nah, piratis loh, kok pila. jadi piratik loh. Ini PRA. itu ada yang Oh, ngetik itu bener, ada yang P, chat practice, copy oh aja. ada yang coba saya copy. Oh ini. N-nya pakai A bukan IN. Loh, kok dihapus semua? Nah ya makanya ini Ya. jadi nggak ada gitu loh. Tadinya ada ini. Ya wes, Coba. coba. Oh, tidak ada Bapak. Berarti sudah benar-benar discontinue. Iya, kadang Ah, kadang kalau misal apa kemarin ada kemudian kita cek itu hilang itu kadang seperti itu kalau udah discontinue. Ada juga yang masih ada di sini tapi dia sudah ada tulisannya discontinue. Contohnya hmm, teknologi ya nggak salah. Nah, oh, ini apa ini artinya? dia discontinue di Scopus Bapak Ibu dari tahun 2021. Oh, ada Nah, tulisannya. ya, kenaikannya seperti ini Bapak Ibu dari 28 kemudian 94 dari 94 Hmm, langsung naik ke 285. iya. Jadi rakus Kemudian ya. langsung ya langsung discontinue seperti itu. Hmm. Sampai sini Sebenarnya Bapak kalau Ibu. kita Ya, masuk di Simago, itu kan ada ya, diskusi di bawah. Itu kadang ya. coba jurnal tadi yang ketik lagi di Simago, itu ada warning dari para pembaca juga. Hmm. Nah, seperti kayak gini nih, terus bawah ke bawah terus, terus. Kan ada dialog gitu. Oh, Nah, ini kayak ya, ini kadang ada yang ngomongin juga orang baik. Hai ya, teman-teman, jurnal ini sudah discontinue, tapi nanti ya, ada pembelaan dari kelompok hitam itu ya. Kelompok hitam ya, mengatakan jurnal ini masih bagus gitu ya. Nah, itu jadi ada di ya, sini ada perang yang baik dan yang buruk gitu ya. ya. Tapi Bapak Ibu cek lagi di Scopusnya, apakah dia Hmm. masih eksis atau enggak seperti itu. Takutnya kalau yang webologi tadi kan itu Pak dari kenaikan 28, kemudian 90, kemudian ke 285. Nah setelah itu kan langsung discontinue seperti itu. Bapak Ibu harus cek perilaku jurnalnya. Hmm. Ya, apa yang Ya, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? iya tadi. Saya lagi Mas Ya, tadi di cover area untuk bahwa ini discontinue di ya. Scopus kelihatannya di mana tadi? Gimana Bapak? Maaf. Yang tadi Scopus mengatakan discontinue itu Oh, ya. ya, di pojok atas tadi ya. Nah, di sini Bapak. Hmm. Profit continue. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau misal Masa tidak tulis. ada, ya, gimana Bapak? Ya, ya. Nah, ini dokumennya tahun 2017 11 ya, terus naik. Ya, naik. Itu yang naik-naik terus yang isi banyak orang Indonesia kali ya. Nah, itu bisa juga Pak, seperti itu.
Iya. Contohnya ya mungkin Negara, Hah? misal pernah ada kasus, wah, orang Indonesia submit ke sana semua. Nah, tahu-tahu kan langsung bisa discontinue seperti itu juga, Pak. Iya, iya. Itu Kalau melihat kuartilnya di mana Mas Hafiz? Kuartil. Nah, Ya, oke, saya share lagi Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya di Mas. bagian set skor Bapak Ibu. Set skor. Nah, di sini ada 51. Berarti dia masuk Q2. 100 dibagi 4 Bapak Ibu. Jadi 100 sampai 75, kemudian itu ada Q1, kemudian 74 sampai 50 itu Q2. Nanti 49 sampai 25 itu Q3, 24 sampai 0 itu Q4. Sudah Ibu? Atau masih bingung? ya, coba gimana Mas? Kalau ada yang ada ditulisnya Q1, Q2, Q3, Q4 itu di mana ya Mas? Mas Nah, Hafiz saya Ibu bisa ada. cek di bagian ini, Bu, persentil. Oh, oh iya Ya, iya. di sininya. Ya, Hmm. kan di sini tidak ada Q1, Q2. Di Hmm. sini Kamu pakainya bingung. rank, Ibu. Jadi 100 dibagi 4. Seperti itu. Itu Hmm. netes loh. Hmm. Oh, kirain bocor nih orang. Gimana, Ibu? Ya ya, oke oke. Hmm. Sebenarnya kalau Banyak. bingung dengan menghitung ini ada gambar tuh Mas. Ya, Gambar ada, SPM Ibu. dan Q. Ya, ada. Coba kembali ke itu aja biar nggak bingung nih teman-teman. Kembali Nah, ke Simago. masih Mago. Oke. Mm-mm. Cuma nanti kalau si Mago itu jarang update, Bapak Ibu. Oh Kalau gitu. ya, kalau Hi itu kan yang mengeluarkan Scopusnya. Tapi Hmm. kalau SJR itu yang mengeluarkan si Magonya. Ya, jadi Hmm. di si Mago misal masih Hi 3 di Scopus bisa sudah naik Hi 2 itu juga ada seperti itu. Karena untuk si Mago itu update-nya per 3 bulan kalau enggak per 3 bulan per 6 bulan kalau nggak salah Pak. Saya agak lupa Hmm. soalnya. Seperti itu. Ya, tapi ini bisa dicontohkan aja meskipun memang ini nggak Ya, selalu nah contohnya update ya, tapi ya ada tulisan Q dan contohnya gambar grafik. nah, Di-share coba grafik ininya, nah, screen-nya. it's- nah seperti ini Bapak Ibu untuk grafiknya. Hmm. Nah untuk Layarnya Mas. bawahnya Share ah, screen-nya belum, Mas. oh Mas, belum masuk. layarnya Mas. Oh iya maaf Ibu, saya lupa. Sudah terlihat Bapak Ibu. Nah ini Nah ya toh, dia di ada di C2 ya. YouTube. Heeh. Nah, tahu untuk memudahkan dengan bikinkan ini aja kuadran, Nah nanti kuadran. bisa Heeh. saya kasih ke notepad. Mm-mm. Bisa bisa nambah sedikit Mas habis. Ya Bapak. Mau Ini share. banyak, Mas. Izin Saya tanya, ya Bapak. gimana cara mencari jurnal yang tanpa bayar ya? Gimana kata kuncinya di situ ya, di Nah Scopus. kalau yang berbayar itu kita harus satu persatu Bapak. Atau mungkin nanti setiap jurnal itu ada pilihannya. Ada close access sama yang open access. Nah, nanti Bapak bisa pilih yang close access. Jadi Bapak ketika submit gratis, cuma nanti yang membaca yang membayar. Seperti itu. Biasanya kalau di jurnal vendor itu ada pilihannya seperti, cek lagi, Kasih contoh, Pak. saya kasih contohnya Bapak. So, vendor, oke. Oke.
biasanya dia ditandain dengan ini Bapak Ibu, no publishing charge. Nah, di sini ada pilihannya nanti. Dia ada dua, close access sama open access seperti itu. Bapak bisa open access membayar segini, atau mungkin Bapak close access. Nah, nanti pembaca yang membayar seperti itu. Nanti Bapak gratis ketika submitnya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang tanda Ada yang tanpa bayar itu mana, Pak? Pak, yang tanpa nah bayar mana tandanya? Oh, ini ini yang sebelah Pak. kanan nih ya. Oh, Ya, itu ya. ada Oh, pilihannya. Nanti ketika oh Bapak iya. submit setelah mungkin diterima, nah nanti ada pilihannya akan close access atau open access seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Nuwun. Iya, Bapak. Tapi mungkin ada plus minusnya ya. Ya, Misalnya, close close access mungkin dan open untuk apa ya? Mungkin bebas. yang citasi juga susah seperti itu, Bapak. Mungkin kalau di Indonesia kan masih ada Skyhub seperti itu. Enggak, maksudnya gini, kalau yang kita submit gratis tuh kali artikelnya numpuk banyak sih nggak cepet terbit gitu ya. Ya, Itu nggak itu satu. Hmm? ya itu kelemahannya juga, Pak. Untuk close Hmm. access mungkin agak lama untuk publishnya. Hmm. Iya, iya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, ini dari Bapak Hasiolan. Untuk Bapak Hasiolan, izin bertanya, apakah penelitian dengan metode kualitatif dalam bentuk library riset bisa tembus Scopus karena jurusan keagamaan tentu banyak membahas tentang data-data pustaka. Library riset. Bisa Bapak, mungkin masuknya ke seperti SLR bukan ya Pak nantinya? Gimana? Gimana Pak Afid? Ya. Ini masuk ke SLR atau original riset nantinya Bapak? Bisa di original research juga bisa. Bisa Bapak, bisa masuk ke Scopus. Kalau kata Pak Jo itu semua apa ya barang itu bisa dijual seperti itu, termasuk paper sendiri. Jadi temuan Bapak dibuat Scopus pasti nanti bisa masuk ke Scopus seperti itu. Mungkin sudah membantu Bapak? Eh, iya, karena saya beberapa nonton video-video dari Scopus tuh gak ada yang bahas itu soalnya ya. Jadi saya juga bingung apakah bisa tembus Scopus atau tidak itu. Karena nanti perbedaannya juga di display data itu ya. Misalnya di Ya, resultnya itu dia mungkin tidak berbentuk apa ya tabel atau lain sebagainya itu. Dia lebih bentuk ya, ke ini aja interpretasi terhadap data yang ada gitu. Nah, itu kan ya, agak betul. berbeda dari Ya, eh, bentuk-bentuk jurnal yang lain ya. Nah, mungkin ya. apakah nanti si yang punya Scopus ini akan melihat, oh ini nggak ada data displaynya seperti yang lain gitu. Sehingga yang library research ini lebih lemah untuk diterima gitu. Apakah seperti itu atau tidak? Eh, contohnya itu seperti ini. Saya coba share screen, mungkin masuk ke Scopus. Nah, ini ada salah satu mungkin papernya Pak Jo yang simple Bapak Ibu. Oh, lihat coba bagian apa ya?
Education. Nah, ini quickly. Nah, mungkin ini bisa menjadi patokan Bapak Ibu. Menulis di Scopus itu tidak sesulit atau mungkin berhalaman seperti itu. Contohnya salah satu dari tulisannya Pak Ju. Dulu dulu. Oke. Nah, di sini hanya beberapa halaman ini. Nah, di sini hanya menggunakan metode tri sama pos, Bapak Ibu. Nah, di sini juga menggunakan eh, respondennya hanya menggunakan seek student, Bapak Ibu. Kemudian untuk nah, kuantitatif, Bapak Ibu, menggunakan kuantitatif, kemudian eh, respondennya hanya menggunakan seek student, Bapak Ibu. Kemudian introduction itu hanya, nah, itu artikelnya hanya sedikit, Bapak Ibu. Di sini juga menggunakan pre sama post saja, seperti itu. Mungkin ini bisa buat acuan Bapak Ibu untuk menulis paper. Yang simpel itu bisa dijual seperti itu. Iya, kalau kalau ini kan kuantitatif. Nah, kalau Ya, kuantitatif memang bisa seperti itu karena ya, untuk sampel itu pun masih banyak pendapat yang bisa kita ambil gitu kan. Nah, ya, cuman kalau kualitatif kan dia nggak punya yang library research ini kan dia punya dokumen-dokumen saja gitu. Misalnya kajian-kajian teks agama itu kan bentuknya ayat Al-Quran lah, hadis lah dan lain ya. sebagainya itu. Nah, itu kan nggak ada nanti. Ada nggak contohnya jurnal dari siapapun yang library research gitu. Tapi dia tembus Scopus. Nah, mungkin kalau misal seperti itu kan harus cari satu persatu ya, Pak. Mungkin saya belum menemui juga seperti itu. Oh, oke. Ya, siapa tahu punya Ya, datanya. ya. Baik. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Tanya Kak, saya ini dari Ibu Emi Rosidah. Ibu Emi Rosidah. Halo, Ibu Emi. Apakah ada? Ini ada pertanyaan saya ini Ada pengawas sampai madrasah. Ya. jalan. Pertanyaan saya ini pengawas Iya. madrasah. Penelitian yang lama bisakah dijurnalkan? Nah, itu bisa Bapak Ibu. Sangat bisa. Nanti kan di dalam artikel Bapak Ibu tidak ibaratnya sedetail mungkin kayak itu data diambil tahun berapa, itu kan tidak dijelaskan. Seperti itu. Mungkin yang diperbarui hanya introduction-nya. Jadi referensi-referensinya Bapak Ibu perbaruin semua, walaupun datanya itu data lama. Seperti itu. Itu sangat bisa, Ibu. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, Ibu. Mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Izin bertanya dari Ibu Citra Anggiani Putri. Untuk penelitian online di web Rumah Scopus, apakah mendapatkan akun Scopus berlangganan? Nah, nanti Bapak Ibu bisa pinjam teman atau mungkin saudara atau misal ada anak yang kuliah di kampus yang sudah berlangganan seperti itu. Itu bisa dipinjam akunnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Apakah sudah membantu Bapak Ibu untuk Ibu Citra? Be- Kemarin setahu saya disediakan 3 bulan dari Rumah Scopus untuk Ya, akun berlangganan ini, Pak. ya. Nanti Ibu bisa tanya ke eh, Mas Handian seperti itu untuk akunnya. Bisa menanyakan ke Mas Handian langsung.
Oh, oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Mbak Hanif. Kan dilanjut untuk Mbak Hanif sebentar, Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, baik untuk selanjutnya izin menjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ada satu maaf kalau eh, gambar saya tidak stabil karena ini menggunakan HP bukan pakai desktop gitu nggih, Ibu. Bapak. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ajeng. Apakah ada Ibu Ajeng? Ada, Mbak. Ya, oke. Izin bertanya, saya ada rencana menulis artikel dengan topik manajemen pendidikan logistik dalam peningkatan daya saing program studi. Instrumen digunakan adalah kuesioner. Pertanyaannya, berapa maksimal, berapa minimal, apakah lebih baik dari Ryan atau keharusan data tersebut diperoleh dari saber kuesioner. Nah, semisal itu tadi dapat mengacu pada papernya Pak Jo tadi ya Ibu yang sudah ditunjukkan oleh Mas Hafid yang dia hanya menggunakan res 6 siswa, terus hanya menggunakan pre dan post test seperti itu. Mungkin kalau penelitian Ibu bertanya tentang berapa maksimalnya untuk kuesioner minimalnya, berapapun sebenarnya bisa. Tadi kalau yang di punya Pak Jo itu kalau tidak salah 30-an atau mungkin boleh minta tolong di share screen Mas. Salah satu Mas Hafid atau Mas Ari yang tadi artikelnya Pak Jo yang sudah di-download. Nah, di bagian hasilnya dari result yang tadi pre-post test tadi. Nah, di sini hanya menggunakan 5 question, hanya sederhana seperti ini saja dia bisa tembus gitu, Ibu. Jadi kalau semisal Ibu bertanya maksimal minimal seperti itu, mungkin tidak ada. Lebih baiknya kalau mungkin kalau kuesioner kan 30 responden kalau tidak salah ya. Terus keharusan bahwa data yang diperoleh dari cyber questionnaire itu diolah menggunakan tool. Kalau semisal kuantitatif biasanya memang menggunakan tool seperti itu, SPSS mungkin yang paling minimalnya ya Ibu ya. Apakah direkomendasikan untuk dilakukan? Eh, Dapat dilakukan atau Ibu semisal sudah siap untuk melakukan hal tersebut, penelitian ini boleh dilakukan Ibu karena nanti untuk baik tidaknya dia masuk ke Scopus bukan kembali lagi dari judulnya juga. Jadi memang tidak hanya dari resultnya ataupun bagaimana isinya, tapi juga harus lebih menonjolkan ke judulnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau saya kurang jelas, Ibu Ajeng? Mungkin lebih ke batasan-batasan seperti itu peneliti aja yang menentukan ya, Mbak ya. Iya, betul. Bagaimana nanti, karena kan ini hak peneliti juga ya, Ibu, mau di seperti apakan artikelnya seperti itu. Ya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih banyak. Baik, lalu selanjutnya dari Ibu Rahayu, bagaimana menemukan novelty dan riset gap. Kalau novelty mungkin kembali ke nonnya Ibu ya, maksudnya dari penelitiannya Ibu seperti apa. Nah, nanti bisa kita cari permasalahannya itu kira-kira kalau semisal dari penelitiannya Ibu, semisal kalau saya melakukan penelitian tentang tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus gitu nggih. Nah, nanti semisal eh, kita sudah menemukan hal-hal atau nonnya kalimat positifnya, mungkin nanti anonnya atau hal-hal kalimat negatifnya nanti bisa dicari lewat kesulitan apa yang kita temukan waktu
meneliti tersebut, kayak semisal contohnya ternyata saya meneliti tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti kita kesulitannya kurangnya menemukan waktu yang tepat saat mengevaluasi anak atau meneliti anak tersebut. Nah, seperti hal-hal yang seperti itu. Atau apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu Rahayu? Atau saya kurang masuk jawabannya? Iya, sudah cukup atau Mbak? Tapi kalau novelty gimana ya? Novelty. Mungkin Mas Hafid bisa menjawab, membantu menjawab, menambahkan yang novelty mungkin. Mas, saya bantu Mas. Gimana, Bapak, Abu? Ya, saya Silakan. tambah sedikit ya. Oh iya, Jadi boleh. Silakan Bapak. Silakan menambahkan. Bapak Abu ini salah satu ya, trainer kami juga, Bapak Ibu. Silakan Pak Abu. jadi jadi gap itu celah kosong yang ditinggalkan oleh peneliti pada sebelumnya. Peneliti sebelumnya itu menemukan hasil risetnya, tetapi dalam setiap temuan itu pasti ada celah kosong yang belum terjawab. Itulah namanya gap. Nah, di situ kita bisa masuk di celah kosong itu. Nah, itu untuk tools-toolsnya itu banyaklah. Post pure itu bisa kita gunakan. Itu tools lain itu ya. Tapi untuk menemukan gap itu adalah celah kosong. Setiap satu temuan riset itu tidak bisa menjawab seluruhnya. Nah, dalam satu tulisan itu hanya mampu menjawab satu, dua. Nah, itu jurnal-jurnal itu menampilkan bahasan atau temuan itu lebih apa namanya jurnal lebih lebih tertarik ketika kita membahas suatu persoalan riset atau unknown tadi Mbak Hanifah tadi bilang unknown itu celah. Nah, itulah celah gap yang kita ungkap dalam satu manuskrip. Itu namanya celah. Kita tuangkan dalam kalimat-kalimat unknown. Ya, persoalan unknown itu saya kira nanti di apa namanya di camp itu bisa bahas tuntas itu ya, Mas Hafiz. Ah, terus novelty itu adalah kebaruan. Apa yang kita temukan dari gap yang ada itu, kita menemukan ya, kita menemukan suatu kebaruan. Novelty itu bisa saja datanya yang baru, prosesnya yang baru, analisisnya yang baru. Jadi kita bisa mengungkap itu. Celah yang kosong tadi itu, yang berupa gap tadi itu, kita ungkap berupa temuan data baru, analisis baru, kemudian prosesnya baru. Itu adalah satu novelty itu. Ada teman, itu ada alumni kita juga itu, dia hanya membuat potongan las saja itu, bengkokan besi saja itu adalah satu satu novelty, satu kebaruan dan itu diterima di Q1 malah Pak Bapak Ibu. Iya, itu saya kira begitu. Jadi saya ingin mengulang kembali tadi itu Mas Hafiz menambahkan ya, bukan mengulang, menambahkan Mas Hafiz penjelasannya bagus itu simple dengan Mbak Hanifah bahwa tidak ada apa namanya ide, semua ide bisa diterima di Scopus Bapak Ibu. Jadi jangan ragu terhadap hasil riset Bapak Ibu. Kadang kita menganggap sederhana sekali, tetapi pihak jurnal itu merasa tertarik dengan ide-ide Bapak Ibu, diterima Bapak Ibu. Jadi kita jangan underestimate dengan diri kita, dengan hasil riset kita. Apapun ide yang muncul di kepala Bapak Ibu, ditulis. Ayo tadi, contohkan tadi Pak Jo, dia hanya 6 sampel diterima di Q2. Begitu Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya? Silakan Bapak Ibu berkreasi mengembangkan seluruh ide-ide yang muncul di pikiran Bapak Ibu bisa dituangkan dalam bentuk draft manuskrip tulisan diajukan ke Scopus. Scopus itu menerima semua ide-ide yang Bapak Ibu apa namanya tuangkan. Saya kira demikian Mas Hafiz. Ini tambahan ini Ya Bapak. rindu-rindu dengan Mas Hafiz ini. Ada kurang Iya itu. Bapak, agak lama ya Pak. Ya kan? Ya, terima kasih Bapak Abu. Mungkin Ya, ke pertanyaan yang selanjutnya, gitu, Bapak Ibu. Saya ingin tanya pada Bapak yang tadi yang Boleh. menjelaskan. Ke Bapak Boleh? Abu, Dipon Pak Pak. Agung. Namanya Pak Agung silakan ya? Pak.
Silakan Pak Eko ya. Iya Pak. Eh, ini tentang riset gap ya. Ya. Jadi saya pernah membaca atau membaca lah, menemukan ada gambar-gambar yang menunjukkan riset gap. Itu menggunakan aplikasi apa ya Pak? Jadi saya juga nggak ngerti ini caranya bagaimana. Jadi kalau boleh saya nge-share coba, bisa nggak ini boleh nge-share? Hmm? Jadi begini Pak, Pak, saya langsung jawab ya Mbak Anipa ya. Begini Pak, ini karena waktu kita ini terbatas Bapak Ibu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang menyusul Bapak Ibu. Jadi ini hanya sesi share saja, apa namanya, apa ya? Kita hanya Sharing curhat-curhatan aja. di sini Bapak Ibu. Ya, sharing ini sesi. Jadi untuk lebih detailnya Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh pihak Rumah Skopus. Untuk lebih detailnya tentang apa yang kita lakukan ini. eh, ada nanti sesi-sesi selanjutnya. Jadi ini supaya kita bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan Bapak ya. Jadi ini juga ada pernyataan nih Bapak Agung. Kalau novelty lihat video-video di awal, di sana ada anatomy paper. Itu jangan menanyakan yang sudah pernah diajarkan. Jadi maksudnya itu apa namanya? Ada banyak video-video sebelumnya bisa Bapak dalami lagi untuk ini. Yang jelas kita punya kurikulum di Rumoskopus itu mulai dari pemilihan judul, pemilih apa namanya abstrak, menentukan kata-kata dalam abstrak itu apa isinya. Terus di pendahuluan itu ada namanya noun, unknown, ya sampai kepada ini ada strukturnya Pak, dan itu dijelaskan detail eh, di di camp Scopus itu. Kalau ini hanya sekedar menyampaikan apa ya, mengganggu pikiran Bapak, ya kak, membuat Bapak penasaran apa sesungguhnya intinya. Kan ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan Pak ya. Nah, boleh Pak ya? Iya, ya, oke. Ya. Silakan Mas Hafiz, Mbak Iya, Pak. Rifah. Iya, baik Bapak. Mungkin akan saya lanjutkan, G. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Agnes. Bagaimana cara menentukan artikel yang akan disitasi dalam tulisan kita tanpa harus membaca atau membuka satu persatu referensi yang sudah ada? Nah, dalam pencarian referensi terlebih dahulu sebelum kita akan mensitasi. Nah, di sini nanti semisal kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun Scopus lisensi, ya bisa digunakan di kolom search. Kalau semisal belum punya lisensi, nah nanti bisa masuk menggunakan Sign Direct atau Google Scholar. Nah, ada juga salah satu AI yang dapat kita gunakan untuk pencarian referensi dan mungkin pencarian kalimat untuk kita mengembangkan kalimat kita ya Ibu Bapak. Nah, salah satu AI-nya itu namanya Perplexity. Nah, nanti di dalam penggunaannya bisa di share screen kah Mas Hafid? Mohon maaf, Bu. Nah, ini sedikit menambahkan mengenai AI untuk pencarian referensi. Mungkin bisa Bapak Ibu gunakan dengan secara gratis juga. Nah, nanti di Google Chrome atau di web yang ada di laptop atau PC-nya Bapak Ibu, ketik saja perplexity.ai. Nah, nanti ya di sini Bapak Ibu bisa menanyakan apapun kendala atau hal yang ingin Bapak Ibu cari. Nah, kita contohkan, kita kasih dulu kata atau kalimat yang ingin digunakan untuk pertanyaan, yaitu what is known about. Nah, semisal di sini kita bertanya tentang apa sih online learning gitu ya. Nah, nanti di akhir dikasih tanda tanya. Lalu kalau semisal Bapak Ibu ingin uh, referensi tersebut berasal dari Scopus atau biar keluar jurnal gitu. Nah, nanti bisa kita tambahkan kata Scopus seperti itu. Nah, tinggal kita enter. Nah, di sini di bagian atas, bagian sources itu adalah jurnal-jurnal atau referensi yang ada atau membahas tentang online learning seperti itu. Nah, nanti untuk semisal jawaban tentang online learning sendiri ada di bagian answer yang di bawah itu.
Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan jawaban tersebut dan bisa langsung memasukkan atau kita ambil metadatanya, semisal cocok gitu ya, kita copy paste, terus kita masukkan ke Word, terus kita parafrase tentunya. Nah, di sini dia sudah langsung memberikan atau ngasih tahu nih, ini jawaban ini dari jurnal yang ini, seperti itu. Nah, contohnya yang ini. Jawaban yang ini terdapat dari jurnal, ya ini Benefit Learning. Nah, nanti di situ mungkin kita bisa langsung mendownload atau semisal kita waktu membuka jurnal tersebut, itu juga bisa langsung masuk ke halaman jurnal tersebut. Nah, kalau seperti ini, nanti untuk kita mensitasi, sebelumnya kita menggunakan Mendeley Desktop ya Bapak Ibu untuk agar enak saat mensitasi, kita tinggal memasukkan doi-nya saja. Nah, kita buka sekalian Mas, mempraktekkan. Nah, waktu kita sudah mendapatkan jurnalnya, terus kita copy dulu doi-nya. Nah, kita bisa langsung memasukkan metadatanya ya di Mendeley Desktop. Nah, kita copy dulu doi-nya. Kita copy sudah, kita masukkan ke Mendeley Desktop. Lalu kita add entry manually, ya Bapak Ibu. Nah, langsung kita turun ke bawah, cari di kolom katalog IDS, doi, lalu kita search, kita kata pembesar yang ada di samping belum tampak di layar. Di layar saya sudah kebetulan. Apakah di layar Bapak Ibu sudah tampak? Sudah tampak, Bu. Sudah. Oh ya, baik. Mungkin dari Bapak tadi yang belum tampak masalah kendala jaringan, nggih. Nah, saya kembali lagi. Setelah kita memasukkan doi-nya dan kita look up di kaca pembesar, itu dia sudah akan mengisi bagian abstrak, author, title, dan lain sebagainya. Lalu kita save. Nah, hasilnya ada di yang paling atas di dalam Mendeley Desktop kita. Nah, nanti di situ kita bisa langsung mensitasi seperti itu. Nah, untuk penggunaan Mendeley Desktop sendiri dalam keadaan offline bisa karena basicnya Mendeley Desktop ini penyimpanannya ada di laptop Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau semisal pertanyaannya Ibu tadi mengenai tanpa harus membaca satu persatu referensi yang sudah ada. Nah, itu juga bisa, Ibu. Jadi, kalau semisal penggunaan Mendeley Desktop ini, coba kita search. Nah, di kolom search atas itu, kita bisa langsung nge-search dan dia akan menampilkan highlight-nya tentang kata yang atau keyword yang kita masukkan. Jadi, kita tidak perlu membaca artikel tersebut semua gitu. Semisal, nah, di paling atas, itu ada highlight-nya. Coba kita buka. Nah, di sini ada yang di paling atas itu ada showing match 1 of 23. Di sampingnya lagi ada previous and next. Nah, kita bisa menggunakan dua tools atau dua tombol tersebut untuk kita membaca cepat. Jadi hanya di next. Nah, kalau kita misal kita pencet next, dia akan terhighlight di kata-kata selanjutnya, kata online learning selanjutnya gitu. Nah, sudah. Nah, dia jadi akan lebih tebal gitu, lebih menonjol gitu warnanya. Mungkin lebih atau cara cepatnya seperti itu. Kalau kita menggunakan Mendeley Desktop. Nah, dan waktu kita menggunakan Mendeley Desktop, semisal kita mau mensitasi, itu semisal dari Microsoft Word ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah masuk ke Perplexity, sudah menemukan kalimatnya, lalu kita sudah memparafrase, lalu kita mau mensitasi. Kalau file tersebut sudah ada atau metadata tersebut sudah ada di Mendeley Desktop, dia juga akan nge-link. Seumpama saya contohkan ya Ibu, kita sudah men-search atau mencari keywordnya nih di Mendeley Desktop.
Lalu kita ambil satu kata yang, oh ini bisa nih mendukung kalimat atau hal yang saya sampaikan di kalimat saya gitu atau di manuskrip saya. Nah, kita copy. Semisal kita copy dulu. Nah, kalau semisal di dalam referensinya Bapak Ibu nanti ada sitasi dalam sitasi. Jadi Ibu ingin mensitasi dari jurnal ini, tapi di jurnal ini terdapat sitasi orang lain. Nah, itu nanti mungkin bisa kita lihat dulu tahunnya ya Bapak Ibu ya. Dia relevan atau enggak kalau semisal kita mau mensitasi juga. Karena kan kalau jurnal itu kan bagusnya 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Word. Nah, nanti setelah kita memasukkan di Microsoft Word, kita bisa langsung ke reference, masuk ke Word dulu mungkin Mas, sedikit dari Word. Nah, dari tools reference ini nanti sudah ada Mendeley desktop, terus insert citation, go to Mendeley. Saya ulang lagi, mungkin jangan kita blok, insert citation, go to Mendeley. Nah, dia akan langsung nge-link gitu Ibu. Jadi nggak perlu kita cari lagi gitu. Langsung kita cite. Nah, mungkin itu penggunaan enaknya dalam kita mensitasi dan kita memiliki referensi yang banyak gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang Mendeley desktop, terus tentang bagaimana cara referensi yang bagus, terus tentang bagaimana perplexity tadi, mungkin bisa bergabung dengan grup online ataupun kelas online ataupun kelas offline-nya kita untuk penjelasan lebih lanjutnya. Seperti itu Ibu Agnes, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Terima kasih Bu. Artinya sama dengan cara membaca referensi dengan cara tidak membaca ya. Betul. Jadi mungkin kalau misal cara cepatnya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Puspa. Mas nanya apakah artikel review bisa tembus Scopus? Nah, sama yang dikatakan Bapak Abu tadi, semua artikel tentang pembahasan apapun itu bisa kita masukkan ke Scopus. Gitu. Lalu selanjutnya dari Bapak Agung. Pak tanya, kalau penelitian kualitatif di bagian hasil penelitian isinya narasi wawancara, dokumentasi, dan observasi ya? Betul. Kebetulan antara hasil dan pembahasan dipisah. Di sini dipisah, di sini maksudnya bagaimana gitu Bapak Agun? Maksudnya di template itu loh Mbak, kan kita acuannya Oh, template jurnal itu kan biasanya kan impret yang dicontohkan kan. Nah ini antara result and discussion itu dipisah jadi subbab sendiri-sendiri. oh ya, memang dari jurnal memang ada yang seperti itu gitu Bapak J. Kalau untuk yang seperti itu dari hasil penelitian berisi tentang narasi wawancara dokumentasi, betul nanti mungkin ada sedikit penjelasan dari hasil penelitiannya, walaupun nanti juga diperjelas lagi di discussion, gitu, Bapak. Oke Mbak, matur nuwun. J. Lalu untuk selanjutnya, mohon maaf ini saya agak sedikit mengebut karena waktunya sudah jam 4:30 lebih, gitu. Jadi untuk selanjutnya, untuk ambil referensi dari Scopus kan bayar, Mas. Ngatasi jurnal yang bayar itu gimana, Mas? Nah, untuk pengambilan referensi itu dari Scopus bisa berbayar, bisa langsung open access. Jadi di dalam Scopus itu kalau misal Bapak Ibu sudah mempunyai Scopus lisensi saat kita men-search keyword kita di sebelah kiri, nanti ada filter tentang open access, close access seperti itu. Nah, nanti semisal Bapak setelah men-search keyword bisa dipilih di open access atau all open access-nya saja untuk kita mengambil referensi yang
tidak berbayar seperti itu. Nah, kalau semisal nih sudah kita filter, tetap ada harus purchase atau kita harus berbayar. Nah, kita bisa ambil dari Skyhub. Nah, kalau di Indonesia kan masih bisa ya Bapak Ibu kita membobol sedikit gitu ya. Nanti bisa di copy doi, lalu masuk ke Skyhub, dipaste seperti itu. Tapi di Skyhub juga tidak semua jurnal itu bisa kita bobol. Nah, kalau semisal nanti di Skyhub sudah tidak bisa atau dia tidak menampilkan jurnal yang akan kita bobol, mungkin bisa move on ke jurnal yang lain atau di referensi selanjutnya seperti itu. Karena kan kalau di Scopus juga dalam satu keyword mungkin bisa tampil beberapa ratus sampai beberapa juta referensi gitu ya. Tinggal kita pilih atau memilihnya seperti itu. Apakah jelas, Bapak Ilsa Hidayat? Lalu selanjutnya, Bapak Yuda, untuk literatur review, Jelas, apakah Mbak. ada Jelas, syarat? Mbak. Baik, Bapak. Terus selanjutnya, Bapak Yuda, untuk literatur review, apakah ada syarat khusus? Literatur review, ya, untuk ketentuannya berbeda dengan original research, gitu ya. Jadi nanti untuk ketentuan lebih lanjutnya, kalau semisal Bapak sudah memiliki jurnal tujuan ataupun sudah tahu mau dikirim kemana, mau publish di mana, lebih dibaca di bagian author guideline-nya tentang literatur review. Kalau semisal di situ menampilkan dua pilihan tentang atau menyebutkan dua pilihan tentang original research atau literatur review seperti itu. Mbak, langganan akun Scopus itu biasanya berapa, Mbak ya? Kalau boleh tahu, Mbak. Untuk lisensi Scopus biasanya dari universitas, karena per tahunnya itu setahu saya ya Bapak, kalau belum naik ataupun belum berkurang, 1,8 miliar satu tahunnya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Yuda? Sudah jelas? Jelas, Mbak. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, Bushfire, nah itu bisa juga. Bagaimana cara mendeteksi bahaya jurnal itu palsu, jurnal tersebut di SJR maupun di Scopus sama-sama ada, tetapi ternyata webnya palsu. Nah, dari Bapak Nugraha, yang sudah dijelaskan sama Mas Hafid tadi, dalam kita mencari rumah jurnal atau homepage-nya jurnal secara resmi, kita jangan langsung mengetikkan di Google seperti itu, karena banyak sekali sudah ditemukan jurnal-jurnal atau homepage yang cloning. Jadi dia sudah, kan orang sekarang makin pintar nggih Bapak Ibu nggih. Jadi bagaimana cara menyerupai dia membuat yang benar-benar mirip gitu. Jadi kita hanya percayakan kepada Scopus. Jadi dalam Scopus terus nanti bisa langsung ke view at publisher. Terus juga di Simago Journal. Kita bisa masuk lewat dua hal tersebut. Jadi kalau di Scopus, nanti kita bisa klik di bagian sources, kita masukkan jurnal. Kalau misal kita sudah tahu nama jurnal atau tempat yang akan kita tuju, nanti kita klik jurnalnya, lalu di Scopus Content Coverage, nanti diklik salah satu dokumennya, lalu ada tulisan View at Publisher. Nah, itu bisa langsung dalam Scopus seperti itu. Kalau di Simago, nanti kita masuk dulu ke Scopus, di sources juga. Nah, nanti kita bisa copy ISSN jurnal tersebut. Lalu kita bisa pastekan ke Simago. Ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Mas Hafid. Nah, seperti itu. Jadi untuk pencarian rumah jurnal, dari kami hanya menyarankan dari dua itu, Simago Jurnal dan juga Scopusnya langsung. Seperti itu Bapak Nugraha. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini Mbak, di kedua ini di SJR maupun di Scopus itu sama-sama ada jurnal ini. Ya.
kami tahunya karena di kolom chat itu di SJR itu ternyata banyak keluhan gitu, banyak yang tidak terbit. Padahal ininya ada ya, apa namanya? Nah, di Scopus juga ada, nama jurnal itu ada ya. Tetapi yang Hmm, dipalsukan itu ternyata webnya, ya begitu. iya. Eh, jadi waktu masuk ke web itu tadi kan kalau di Simago kan ada homepage-nya. Nah, Ya, Mung- kalau dari gimana Mungkin Pak? saya bisa langsung Oh iya, menyontohkan, Mbak. Mungkin saya contohkan, Bapak. ya Saya share silakan. screen. Coba yang Ya, Sian itu yang tadi, yang jurnal itu, kalau bisa, yang saya tulis di ini di kolom chat. saya buka. Jurnal cloning biasa itu. iya betul. Yang ini ya, Bapak. So, copy. Nah, nanti Bapak masuk ke halaman websitenya, itu jangan dari Google-nya. Nanti Bapak bisa copy ISSN, Oh ya Bapak ya. masuk ke ISSN, kemudian Hmm. Bapak bisa ke Simago JL, Bapak pastekan, kemudian Bapak klik. Nah, Bapak cari di bagian source homepage, biasanya information. Ini tidak ada. Ke bawah kanan itu. Kalau Terus, di Simago tidak ada, biasanya. Nah, Bapak masuk ke kanan Scopus kan? lagi. Nanti Bapak hmm, di bagian Scopus Content Coverage, Bapak klik dokumen. Bapak masuk ke dokumen. Bapak bisa klik yang View at Publisher. Jadi dia langsung masuk ke halaman websitenya melalui Scopusnya langsung, Bapak. Nah, di sini websitenya baru error, Bapak. Jadi kita tidak bisa mengunjungi websitenya seperti itu. Hmm. Jadi kita apa ibaratnya kita tinggalkan dulu, kita cari jurnal tujuan yang lain seperti itu. Jadi untuk masuknya, Bapak Ibu jangan langsung ke Google, Bapak Ibu search nama jurnalnya itu jangan. Bapak Ibu tetap masuk melalui Scopus, kalau tidak masuk melalui Simago JR-nya. Jadi dia langsung masuk ke halaman jurnal melalui dua itu aja. Seperti itu, Bapak. Apakah membantu, Bapak? Oke Takut ya. eh, ya Nah, takutnya kalau kalau sudah Bapak yang ini ya, jurnal yang sudah terlanjur publish di ini ya, ya di jurnal yang abal-abal tadi, yang predator tadi, ya itu gimana cara ini ya? Nah, kan eman ya, namanya artikel ya. ya. Apakah tidak bisa di ini ke yang lain gitu ya, disubmit ke yang lain? Nah, itu tidak bisa tidak bisa, Pak. Biasanya nanti akan kedetek apa eh, plagiasi seperti itu. Begitu ya. Ya, jadi Oke. pastikan Bapak buat artikel baru, kemudian nanti Bapak pastikan ketika submit jangan melalui web cloningnya. Bapak masuk melalui Scopus atau Simago JR-nya seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Bapak. Mas Hafiz mau tanya, boleh nggak? Ya, Boleh silakan. Ya. Mas, kalau untuk web cloning itu termasuk predator ya, Mas? iya, Ibu. Jadi mungkin orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Bu, dia membuat website sama persis, misalnya jurnal education. Orang yang tidak bertanggung jawab itu dia membuat jurnal persis
plek-ketiplek seperti itu. Nah, cuma bedanya yang website cloning itu dijumpai ketika ibu melalui Google-nya langsung. Jadi tidak melalui Scopus atau Simago JR-nya seperti itu. Jadi jurnal cloning itu sama Bapak Ibu. Nanti tetap ada revisi, kemudian ada balasan. Bapak Ibu tetap membayar. Yang beda ketika sudah eh, publish itu tidak termuat di Scopusnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak terbit seperti itu. Apakah bisa membantu Ibu? Sudah. Sudah? Inggih, Mas, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Kita lanjutkan ya. Ya, UGM sudah pelangganan. Bisa beli di Shopee Bapak Ibu untuk akun Scopus mulai 100.000. Nah, kalau untuk akun lisensi mungkin sedikit kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu jika ada yang penawaran ada yang memberikan Scopus lisensi karena banyak juga kita temui sudah membayar ternyata bukan lisensi ataupun akun bodong gitu nggih. Mungkin kalau semisal lebih baiknya untuk Scopus lisensi itu pinjem ke kolega yang benar-benar memang dari universitasnya sudah terdaftar gitu nggih. Ataupun kalau misal Bapak Ibu menemukan di Shopee dan sudah trusted terbukti gitu, nah mungkin nanti bisa kalau di-share. Tapi saran saya lebih berhati-hati dalam pembelian akun seperti itu. Lalu untuk jurnal berbayar sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mungkin. Atau ada hal yang waktu saya menjelaskan dan Mas Hafid menjelaskan kurang jelas, yang Gus bisa dicontohkan. Maksudnya yang mana nggih Bu? Fatmawati. Bu Fatmawati, apakah masih di Zoom ini? Tanya Penggunaannya, Bu, nggih, gimana? bagaimana cara kita masuk ke jurnal apa namanya aslinya itu lewat Scopus atau lewat SJR? Ke web jurnalnya nggih Bapak. Iya, apa yang kita klik di situ? Mungkin bisa di-share screen lagi Mas Hafid. Nah, di sini kita contohkan kalau semisal sebelumnya Bapak sudah tahu belum mau masuk ke jurnal mana atau sudah tahu jurnal mana yang ingin Sudah, Bapak? Mbak. Sudah. Apa Pak? Misalnya Indian Journal of Marketing. Coba diketikkan. Indian Journal of Marketing. Journal. Mas. Of Marketing. Itu Mas. Nah, itu. Nah, ini nggih Pak. Jadi kita masuk di Scopus di bagian sources, lalu kita ketikkan. Nah, bisa langsung di Scopus Content Coverage. Kita buka, lalu kita buka dokumennya. Nah, di sini ada tulisan View at Publisher. Kita bisa langsung masuk lewat situ. View of Publisher. View of Publisher. Ya, betul. View at Publisher. Seperti itu tulisannya. Nah, di sini nanti langsung kita masuk ke apa namanya? Nah, rumah atau homepage jurnal tersebut. Seperti itu, Bapak. Oh, gitu ya. Sudah jelas?
Kalau lewat SJR, Kalau lewat Simago Jurnal, nah kita iya, masuk ke Scopus tadi, sampingnya. Ya. Nah, di bagian waktu setelah kita search itu kita kan langsung ditampilkan search detail. Di bagian iya. ISSN kita copy, kita blok, kita copy, lalu kita masuk ke tab baru Simago JR. Lalu kita enter yang kita copy tadi atau kita paste, maaf. Ya, Nah, setelah itu kita klik. Nah, kan muncul nih Indian Journal of Marketing ya, Pak. Nah, ya. lalu kita klik, kita turun ke bawah, kita cari bagian information homepage. Oh, information homepage. Ya, betul. Nah, dia juga akan langsung masuk atau mengarah ke jurnal tersebut. Iya, Seperti iya, itu. iya. Ya, makasih Mbak. Baik. Iya. Saya pernah pengalaman ini kena apa namanya cloning. Saya punya artikel itu enggak terbit dia di cloningnya, tapi enggak terbit di apa enggak terindang Scopus. Scopus. Iya, biasanya seperti itu, Bapak. Nanti kalau misal kita masuk ke jurnal cloning, memang di jurnal tersebut, homepage jurnal tersebut memang ada itu artikel kita. Tapi waktu kita masuk ke Scopus, tidak ada artikel itu. Seperti Iya, itu. betul, Mbak. J. Terima kasih, Mbak. Lalu, iya sama-sama, Bapak. Lalu, Mbak, kalau ada yang benar-benar baru tentang Scopus ini harus ikut kelas yang mana ya? Maksudnya baru ini baru mengetahui tentang Scopus atau seperti apa ya, Bapak Yuda? Kalau baru tahu tentang Scopus atau baru mendalami tentang Scopus, mungkin bisa pakai kelas online atau bisa langsung ke kelas offline kita, Pak. Nanti bisa lebih lanjutnya dijelaskan oleh Mas Handian. Mungkin pertemuan pada webinar sore hari ini mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 16.55. Sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu jika saya dan Mas Hafid dan Pak Abu dan yang lain trainer yang lain di sini waktu menjelaskan atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu banyak kurangnya atau belum terlalu jelas seperti itu. Untuk lebih lanjutnya mengenai kelas atau acara atau camp yang tersedia di Rumah Scopus mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Handian. Ya, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Mas Handian, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Mbak Hanifah, Mas Hafid, dan trainer Rumah Scopus yang lainnya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi semangat untuk Bapak Ibu supaya secepatnya bisa lolos Scopus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sharing session sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang lebih awal. Atau jika ingin lebih banyak lagi berdiskusi dengan trainer dari Rumah Scopus sehingga bisa lebih cepat lagi dalam menulis paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus yaitu kelas online atau camp. Saya jelaskan secara singkat. Untuk yang pertama, pendampingan offline atau camp, program camp berlangsung selama 3 hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus hingga bisa submit satu paper ke Scopus sebelum pulang. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus camp di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 5 Juli di Basecamp kami Yogyakarta. Namun pendaftaran tersedia 5 kursi lagi. Untuk info pendaftaran dan kota mana saja yang tersedia di bulan Juli ini akan saya jelaskan setelah ini. Untuk pendampingan offline,
atau camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit satu paper bisa tercapai. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja atau mengikuti camp, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua yaitu pendampingan secara online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan didampingi secara intensif oleh Pak Judan tim Rumah Skopus sehingga bisa submit satu paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik sama seperti di camp, namun kami sampaikan secara online dari menetapkan judul hingga mencari referensi terbaik selain menggunakan scopus.com sampai dengan persiapan submit di pertemuan ke-8. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, jadi bisa dipelajari selamanya tanpa batasan waktu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000. Namun untuk yang mendaftar mulai hari ini, sebanyak 20 peserta akan kami berikan diskon menjadi 999.000 menggunakan kode kupon 20 limited. Kupon diskon ini hanya berlaku selama 3 hari sampai hari Minggu untuk 20 peserta saja. Terus bagaimana untuk cara pendaftarannya? Saya contohkan langsung. Pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian pilih course pendampingan. Saya contohkan untuk yang online course dulu atau kelas online terlebih dahulu. Klik daftar tombol warna hijau. Selanjutnya klik tambah ke keranjang. Kemudian untuk mendapatkan diskon dari 1.875.000 menjadi 999.000 saja, Bapak Ibu wajib menggunakan kode kupon 20 limited. Tanpa spasi 20 limited. Kemudian klik terapkan kupon, maka harga normal 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Selanjutnya, Bapak Ibu isi data pribadi, kemudian nomor telepon dan alamat email jangan sampai salah, buat kata sandi akun, kemudian klik buat pesanan, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya, untuk yang camp, caranya sama, pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian pilih course pendampingannya, pilih yang offline course, kemudian klik daftar. Selanjutnya untuk bulan Juli ini, paling dekat ada di tanggal 5 Juli atau besok pagi di Basecamp Yogyakarta. Selanjutnya tanggal 12 ada di Makassar, Bandung, dan Yogyakarta. Kemudian di tanggal 26 ada di Kota Bekasi. Saya contohkan untuk pendaftaran camp B95 atau besok pagi di Yogyakarta. Pertama, klik judul campnya, Camp Yogyakarta B95. Kemudian paling bawah ada tombol warna hijau, gabung camp. Selanjutnya, Bapak Ibu isi data pribadi, kemudian pilih tempat untuk campnya, tanggalnya, Yogyakarta tanggal 5 sampai 7 atau Yogyakarta tanggal 12 sampai 14 Juli. Selanjutnya isi data pribadi lainnya, pilih metode pembayaran dan klik daftar sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai kelas online dan camp? Silahkan. Ada pertanyaan dari Ibu Citra Anggia Putri. Apakah yang online akan mendapatkan akun Scopus, akun mendapatkan akses akun premium, akun Scopus ya maksudnya Ibu Citra? Iya, betul. Untuk akun Scopus berlisensi eh, akan didapatkan jika mengikuti pendampingan secara offline, Ibu. Jadi untuk yang offline akan mendapatkan akun Scopus berlisensi, untuk yang kelas online belum mendapatkan akun Scopus berlisensi. Namun untuk kelas online akan diajarkan juga bagaimana mencari referensi terbaik selain melalui scopus.com. Begitu, Ibu.
Pak, jadi kita harus ikut offline ya, Pak Handian, baru bisa dapat akses akun premiumnya ya. Ada cara lain nggak, Pak, untuk akses akun Scopusnya selain Betul harus Ibu. offline? Baik Ibu. Untuk mendapatkan akun Scopus berlisensi, eh, wajib mengikuti untuk pendampingan camp atau offline. Kemudian, jika ingin mendapatkan akun Scopus berlisensi, Tiba. pertama Hmm. membayar 1,8 M setahun, kemudian bisa pinjam dari teman-teman dari Universitas Gajah Gajah, seperti universitas yang besar-besar, Universitas Gajah Mada, UI, dan sebagainya. Kemudian bisa pinjam eh, teman yang sudah punya akun Scopus, dan cara yang terakhir ikut camp di rumah Scopus. Begitu, Ibu. Oke, baik, Pak. Karena saya kalau offline jauh di Medan, Pak. Jadi dan juga bekerja ya, maka saya memilih online gitu. Karena bisa premium itu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Beberapa bulan kemarin juga kami mengadakan camp di Medan, namun untuk bulan Juli ini belum terjadwal untuk camp di Medan. Untuk update-nya, Bapak Ibu bisa mengikuti atau update di rumahskopus.com atau nanti juga akan kami share di dalam grup Rumah Skopus. Mas Ardian, Silahkan Ibu. kita kan merencanakan untuk ada camp di Padang. Betul Ibu? Iya, kemarin sudah ada kontak sama Mbak Natali. Oke. Itu direncanakan tanggal 25. Oke. Yo, terus gimana progresnya? Maksudnya apakah itu sudah bisa kita schedule sehingga bisa infokan ke teman-teman yang supaya fix orang-orangnya gitu untuk memenuhi kuota. Baik Ibu, 25 Juli ya Bu. Iya, Baik Ibu, untuk informasi selanjutnya setelah webinar ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Natali, karena iya. kami juga harus menyesuaikan dengan jadwal Pak Jo dan tim Rumah Skopus, begitu Ibu. Ya kita berharap bisa di Padang sehingga teman mungkin yang dari Medan atau dari Pekanbaru juga bisa merapat ke Padang nggak terlalu jauh. Baik Ibu, siap Ibu. Untuk tanggal 25 berarti hari Kamis ya Bu? Berarti Kamis, Jumat, Sabtu ya? 25, 26, Hari Kamis. 27. Betul Saya Ibu, belum lihat. hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Baik Ibu, Atau Jumat Sabtu Minggu juga boleh. 26 26. tuh 26 ya, 26 maksudnya Betul. 26, 27, 28. Boleh, heeh. Baik Ibu, biasanya Basecamp, mohon maaf, camp Rumah Skopus Jumat, Sabtu, Minggu, namun jika ada request, eh, kan nanti bisa disesuaikan dengan jadwal Pak Ju dan tim Rumah Skopus. Baik Ibu, Baik, selanjutnya baik. setelah webinar sore ini, Mbak Natali akan langsung menghubungi Ibu untuk konfirmasi info camp Padang selanjutnya. Baik, baik, baik. Makasih, Mas. Baik Ibu, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan sebelum saya tutup. Oh, dede iya gak porsir tenaga namanya lah barat. Baik, kalau tidak ada Kami lagi sama pertanyaan, Tanya, silahkan Bapak. Halo, silahkan Bapak. kedengaran nih? Halo? Halo, silahkan Bapak. Ya, untuk bulan Juli di Jogja, cuman tanggal 5 ini ya, besok ya? Baik Bapak, Halo? untuk bulan Juli paling dekat besok pagi, tanggal Ya, 5. Kemudian untuk jadwal selanjutnya di tanggal 12 Bapak. 12. Tanggal 12 ada camp Jogja. Betul Bapak. Jadi satu bulan ini hanya dua kali di Jogja ya? Untuk Untuk camp. sementara jadwalnya 2 kali Bapak. Namun untuk update selanjutnya nanti akan kami share di rumahskopus.com Oh, dan tetap di ada. dalam grup. Kalau di akhir bulan atau awal bulan Agustus ada juga ya nanti di Betul Bapak. share untuk. Oh, siap. Betul Bapak. Namun untuk Oh, info link pendaftarannya akan kami share di dalam grup atau misalnya saya eh, daftar, halo, saya tanya, halo. misalnya saya daftar misalnya sudah
daftar dan bayar hari misalnya besok ya. Terus karena ada sesuatu hal saya nggak jadi misalnya karena terlambat pesawat atau apa, bisa ikut di camp berikut ya, nggak hangus duitnya. Baik, Bapak. Jika konfirmasi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, maka bisa di reschedule ke jadwal selanjutnya, Bapak. Atau jika Oke, tidak ada konfirmasi atau paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan tidak ada konfirmasi, maka maksimal hanya satu kali di schedule. reschedule, begitu, Bapak. Oke, oke. Terima kasih Mas informasinya. Baik, Bapak, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya dan tim trainer dari Rumah Scopus. Webinar saya tutup, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Q1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.